Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di dasar mesin materi ketiga. Dari saya Agus Budiansyah. Materi yang hari ini kita bahas adalah komponen mesin 4 tak secara umum. Yang pertama, komponen mesin adalah blok silinder. Blok silinder atau silinder blok berperan sebagai tempat penghasil energi panas dan proses pembakaran bahan bakar. Blok silinder sendiri ada yang 4 posisi dudukan piston, ada yang 6, ada yang 8, dan ada yang 12. Ada yang posisinya vertikal, ada yang posisinya V, ada yang posisinya line. Setelah terjadi pembakaran pada video yang kemarin, yang saya bahas kemarin, setelah terjadi pembakaran maka torak dan piston, torak atau piston melalui batang torak yang mendorong tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran. Bahan bakar yang terjadi pendorong itu didorong oleh piston dan dipindahkan ke poros engkol atau yang disebut dengan crankshaft. Agar tidak terjadi kebocoran pada sistem pendorongan pada piston tersebut, maka diberilah cincin torak yang berfungsi untuk mencegah masuknya oli pulmas ke ruang bakar dan mencegah kebocoran gas dan bahan bakar, serta memindahkan panas dari piston ke silinder. Ingat, apabila terjadi kebocoran, maka tenaga atau power yang dihasilkan akan tidak maksimal karena terjadi kebocoran serta kondisi-kondisi yang mengakibatkan gesekan panas yang berlebih dan terjadi pemuaian pada besi tersebut. Jadi fungsi dari cincin torak ini sebagai penahan agar tidak keluar masuknya atau tidak berkurangnya tenaga atau power yang dihasilkan oleh hasil pembakaran. Berikutnya adalah batang torak. Batang torak adalah rangkaian penerus dari piston yang berfungsi meneruskan tenaga dari pembakaran menuju poros engkol. Di sini ada bantalan atau bearing yang berfungsi mengurangi gesekan pada poros engkol sehingga dapat terjaga awasan. Di sini yang disebut dengan bearing adalah ini yang disebut dengan bearing, ini yang disebut dengan bearing. Berikutnya adalah penerus atau roda penerus atau flywheel. Sering juga disebut di bengkel atau orang-orang mekanik pada umumnya dengan roda gila, yang bertugas menyimpan tenaga putar agar poros engkol berputar untuk langkah berikutnya. Jadi dia menerima dan mengembalikan poros engkol sehingga poros engkol pada posisi semula dan pada titik mati atas semula. Begitu terus secara kontinu sehingga dapat menghasilkan sebuah tenaga secara kontinu. Agar bisa masuk dan keluarnya bahan bakar, dan keluarnya hasil pembakaran, maka perlu pengatur yang disebut dengan valve yang bertugas untuk membuka atau menutup pada saluran masuk dan buang. Ini contoh gambar valve-nya, bisa dilihat pada gambar saya, valve in dan valve out. Agar valve bisa kembali ke posisi semula, maka perlu pegas atau katup. Valve spring berfungsi mengembalikan katup ke posisi semula dan memberikan tekanan agar katup tertutup dengan rapat. Hal ini perlu dilakukan agar kontinuitas gerakan katup dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya adalah tuas katup atau rocker arm berfungsi untuk menekan katup agar dapat terbuka. Kita lihat pada gambar ini, saya tampilkan sini rocker arm yang di sini. Di sini tampilan gambarnya dan ini adalah tampilan dari alat sesungguhnya. Berfungsi untuk menekan agar katup bisa terdorong dan terbuka di posisi ruang bakar. Kalau ini menekan, maka katup akan terbuka dan ruang bakar atau bahan bakar akan masuk lewat sela-sela dari valve ini. Agar katup ini bisa, rocker arm ini bisa terdorong, maka diperlukan pass rod. Pass rod adalah batang pendorong. Kalian bisa lihat pada gambar ini, batang pendorong ini adalah batang pendorong, ini adalah batang pendorong, ini adalah valve-nya, dan ini adalah batang pendorong yang berfungsi untuk mendorong pada sub ini. Kalian bisa lihat pada gambar rocker arm ini subnya di tengah ini rocker arm. Jadi pass rod ini mendorong rocker arm sehingga menekan katup yang memiliki pegas atau spring. Pengangkat katup atau valve filter posisinya adalah penyangga ini
pada kansap agar bisa bergerak secara maksimal. Kita bisa lihat penyangga ini yang dihubungkan oleh passrod, kemudian dihubungkan oleh valve rocker arm menuju ke katup atau intake valve dan valve. Ini menuju ke ruang bakar. Poros knock atau kansap. Kita lihat kansap ini. Kansap ini ada lengkungan yang berbeda. Kalian lihat ada benjolan-benjolan yang berbeda, ada cekungan-cekungan berbeda yang berfungsi untuk mengatur gerak dari passrod. Passrod diatur gerakannya melalui valve filter menuju ke valve rocker dan mengatur ujung-ujungnya akan mengatur di intake valve dan exhaust valve. Jadi ini kalau dia bergerak ke atas maka akan mendorong valve filter, mendorong passrod sampai menggerakkan valve itu sendiri. Berikutnya adalah carter oli. Ini adalah sebuah bak yang berfungsi untuk menampung oli pada posisi di bawah engine. Nah, washer atau batang aksial ini, kalau yang ininya adalah bearing, batang aksial ini adalah bantalan-bantalan ini. Dia bantalan-bantalan di luar dari bearing ini. Ini ada bantalan yang menutup. Bantalan inilah yang berfungsi untuk menstabilkan agar gerakan aksialnya meluncurnya bisa dengan seimbang dan maksimal. Berikutnya adalah poros engkol. Kita lihat poros engkol ini. Poros engkol berperan menggerakkan roda dan mengubah gerakan naik turun menjadi gerak putar. Jadi ketika piston duduknya di sini bergerak, dia merubah gerakan turun naik ini menjadi gerak putar. Ini ada posisi piston dudukan ini. Dia akan bergantian berputar, maka putarannya berujung pada gerakan sebuah lingkaran. Nah, di ujung mesin, di atas mesin ada disebut dengan cylinder head yang berfungsi untuk ruang pembakaran. Ini kita lihat, ini tadi tempat duduknya valve. Ini intake, ini exhaust. Ini valve intake, ini valve exhaust. Begitu seterusnya tersusun. Nah, di sini terjadi ruang bakar. Ini combustion chamber, ini ruang bakar, dan ini adalah celah busi. Sedangkan celah-celah yang dikecil-kecil di sekitar ini tempat air masuk agar ruang bakar itu tetap dingin. Agar tetap dingin ruang bakar dengan celah-celah ini, Dalam sistem pendingin ini disebut dengan water jacket. Sedangkan yang di sini adalah saluran oli kembali ke tutup yang di bawah tadi. Di sini juga ada water jacket. Kalian perhatikan pada valve intake dan valve exhaust. Intake, in berarti masuk, exhaust berarti buang. Berarti yang masuk harus lebih besar ketimbang yang terbuang, atau yang masuk harus lebih besar daripada pengeluaran. Pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Apabila pengeluarannya lebih besar pemasukan sedikit, maka dia akan mengalami exhaust atau akan mengalami kekurangan power. Makanya apapun bentuknya, dia harus in-nya lebih banyak dan out-nya lebih sedikit agar tidak mengganggu proses tenaga yang dihasilkan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.